Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 1 gerak pada benda. Tapi subbab yang akan kita bahas hari ini adalah gaya. Jadi pada gaya ini kita akan belajar gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat merubah bentuk benda, arah benda, dan kecepatan benda. Terus gaya terdiri macam-macam gaya, ada gaya gesek, gravitasi, berat, dan gaya normal. Selain gaya, kita juga akan membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton sendiri dibagi menjadi 3, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke, mari kita mulai dengan gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Berdasarkan percepatannya, gaya sendiri dibagi menjadi 2. Ada gerak dipercepat beraturan, maksudnya adalah gaya yang searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara beraturan. Ada juga yang gerak diperlambat beraturan, yaitu gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Cara untuk melukis gaya. Karena gaya merupakan besaran vektor, sehingga gaya itu punya besar atau nilai dan juga punya arah. Dalam sistem internasional, satuan dari gaya adalah Newton. Dalam sistem CGS ini kepanjangan dari cm, gram, sekon adalah din, dilambangkan dengan D kecil. Gaya dilukiskan dengan garis berarah anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah mewakili dari arah gayanya. Lambang dari gaya adalah F. Titik A di sini ya adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Jadi ini contohnya dari gaya yang dilukiskan dalam bentuk garis memiliki anak panah. Anak panah ini mewakili dari arah gaya, sedangkan panjangnya mewakili besarnya gaya. Mengukur gaya. Kita dapat mengukur gaya menggunakan alat ukur gaya yang sering dikenal dengan neraca pegas atau dinamometer. Resultan gaya. Apa sih resultan gaya? Resultan gaya itu adalah 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Gaya yang segaris atau searah itu dijumlah. Jadi kalau ada 2 gaya, ini sama-sama ke kanannya, seperti ini, maka gaya ini akan dijumlah. Tapi jika gaya yang segaris berlawanan arah, maka dikurangi resultannya. Jadi kalau ada yang ke kanan, kemudian ada gaya lagi ke kiri, 2 gaya ini, itu cara menghitungnya dikurangi. Macam-macam gaya. Jadi gaya itu punya macam-macam, ada bermacam-macam. Ada gaya otot, gaya oleh otot tubuh kita, bisa mendorong, menarik. Terus gaya magnet, diakibatkan oleh magnet atau benda-benda yang terbuat dari besi. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin, gaya dari hasil kerja mesin. Gaya listrik, gaya yang dihasilkan muatan listrik. Gaya pegas, gaya yang bekerja pada benda yang elastis. Tapi dari macam-macam gaya ini berdasarkan
kontaknya. Ini bisa dibagi juga menjadi dua, ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh itu pada saat kita melakukan gaya, kita bersentuhan dengan benda yang akan kita beri gaya, itu namanya gaya sentuh. Contoh gaya sentuh itu adalah gaya mesin, gaya listrik, gaya bekas, gaya otot, menarik, mendorong, itu adalah gaya sentuh. Kalau gaya tak sentuh itu gaya magnet. Jadi magnet itu kan meskipun dijauhkan dari tempatnya, selama masih terjangkau medan magnet, maka benda yang didekatkan dengan magnet pasti akan tertarik. Gaya gravitasi juga seperti itu. Itu salah satu contoh dari gaya tak sentuh. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini juga termasuk, kalau digolongkan berdasarkan kontaknya, termasuk ke dalam gaya sentuh. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya gesek itu dibagi jadi tiga, ada gaya gesek statis, gaya gesek saat benda belum bergerak, gaya gesek kinetis, gaya gesek saat benda sudah bergerak, kelajuan kritis, batas kelajuan gerak benda di udara. Gaya gesek kinetis harus, kalau kelajuan kritis ya, jadi gaya gesek kinetisnya lebih besar dari gaya statis maksimumnya. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak benda berubah. Jika gaya searah dengan gerak benda, benda akan mengalami percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Jika gayanya berlawanan dengan arah gerak benda, maka benda akan mengalami perlambatan dengan lambang negatif A. Ini ada contoh gambarnya ya. Kalau searah maka percepatan. Tapi kalau enggak searah namanya perlambatan. Oh ya, nanti ada yang tadi diralat ya, perlambatan negatif A. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya pada jembatan. Pada jembatan cantilever, tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga. Ini contoh cantilever ya, jembatan cantilever ini. Dengan kombinasi renggangan dan tegangan, kombinasi setiap bagian membentuk segitiga, maksimalnya 240 meter. Jembatan lengkung, ini contoh jembatan lengkung, jadi ini penerapan gaya pada jembatan. Konstruksinya berbentuk busur setengah lingkaran dan struktur ringan dan terbuka. Maksimal panjangnya 900 meter. Kalau jembatan gantung, itu gambarnya seperti ini. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Gaya tekan diteruskan menara penyangga ke tanah. Maksimal panjangnya 1780 meter. Massa dan berat benda. Berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi. Di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasi bumi itu 9,8 Newton per kilogram. Kalau percepatan gravitasi bulan itu 1,6 Newton per kilogram. Rumus dari berat benda adalah W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi.
Jadi gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi. Gaya kontak terjadi saat dua benda bersentuhan. Jadi kalau ada dua benda bersentuhan, itu namanya gaya kontak. Seperti pada saat kita mendorong benda, itu berarti terjadi gaya kontak. Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak, atau sering disebut dengan gaya normal. Sekarang kita sampai di pembahasan hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu biasa disebut dengan hukum kelembaman. Kenapa kok disebut hukum kelembaman atau inersia? Karena resultan gaya-gaya yang bekerja itu bernilai 0. Bekerja pada suatu benda bernilai 0. Atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam. Atau jika benda tersebut bergerak lurus beraturan, maka akan terus bergerak lurus secara beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Nah, ini adalah kunci dari hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu hubungannya ada percepatan benda, ada massa benda. Jadi percepatan adalah pertambahan kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Rumusnya F sama dengan M kali A. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Makanya di sini percepatannya atau A-nya bernilai positif karena sama arahnya. Karena kita tadi bicara percepatan itu berbanding lurus dengan gaya, jadi semakin besar percepatan benda, maka gaya yang dihasilkan nanti juga akan semakin besar. Tapi jika semakin besar massa benda, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil karena massa berbanding terbalik dengan gaya. Hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua benda memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Jadi, atau biasa disebut hukum 3 Newton ini adalah hukum aksi-reaksi. Gaya aksi mendapatkan reaksi yang sama besarnya, tapi bekerja pada dua benda yang berbeda.